pagi adik-adik, apa kabar? Lause doakan semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan, Lause mau tanya nih, siapa di sini bangun pagi sudah berdoa dan mengucap syukur? Kita sebagai anak Tuhan harus bersyukur ya, karena Tuhan sudah membiarkan kita untuk tidur nyenyak dan mimpi indah tadi malam. Nah, kita nyanyikan, kita puji Tuhan, kita nyanyikan selamat pagi. Pimpin doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, karena kami bisa tidur nyenyak tadi malam. Sekarang kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin ya Bapa sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Nah, sama nih seperti kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memilih antara kita mau nurut orang tua atau tidak, antara kita mau jujur atau bohong, antara kita mau memilih menjadi anak yang benar atau anak yang salah. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Mana kau pilih?
Kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur ya, hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah dan mendengarkan cerita. Nah, hari ini Lause akan cerita dari Alkitab. Cerita Lause ambil dari Matius pasal 21 ayat 28 hingga 32. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam firman Tuhan. Pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, cerita Lause ulangi ya. Lause ambil dari mana? Matius pasal 21 ayat 28 hingga 32. Cerita ini adalah cerita tentang dua orang anak dan satu orang bapak. Nah, apa ceritanya? Nah, cerita ini bermula dari seorang bapak itu punya dua orang anak. Anak sulung dan anak bungsu. Dua-duanya laki-laki. Bapak ini ya sering mengajak dua anak ini bekerja di anggur. Dua anak ini juga sering diajarin bagaimana bekerja di kebun anggur. Mereka sering diajak pergi ke kebun. Kemudian apa yang dilakukan di kebun? Mereka diajar mencangkul. Mereka diajar menggunting ranting anggur. Menyemprot, membersihkan anggur. Supaya nanti anggurnya bisa berbuah baik dan berbuah lebat. Itu yang papanya ajarkan setiap kali mereka pergi membantu papanya di kebun anggur. Nah, mereka juga senang melakukannya. Pada suatu hari, papanya mau pergi ke kebun anggur, tapi papanya ternyata tidak bisa pergi ke kebun anggur. Bapaknya ada pekerjaan yang harus dilakukan, pekerjaan lain yang harus dia selesaikan terlebih dahulu sebelum dia ke kebun anggur pada hari itu. Jadi dia berpikir bahwa hari itu dia tidak pergi ke kebun anggur. Lalu, tetapi kan anggur tetap masih perlu dikerjain ya. Kebun anggur itu tetap perlu dikerjain. Tanahnya masih perlu dicangkul. Maka, apa yang ia lakukan? Maka, bapaknya itu mau minta sulung untuk bekerja di kebun anggur. Kemudian, bapaknya berkata kepada sulung, "Sulung, anakku kemari." Kemudian sulung datang kepada papanya. Kemudian papanya berkata demikian kepada sulung, "Sulung, hari ini papa ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Jadi hari ini papa tidak bisa pergi ke kebun anggur untuk bekerja di kebun anggur, mencangkul dan sebagainya. Karena itu bapak mau minta tolong kepada kamu. Kamu pergi ke kebun anggur, bekerja di sana seperti yang biasa kita lakukan. Mencangkul, menyemprot, membersihkan pohon anggurnya, kemudian menggunting ranting-ranting dan sebagainya." Oke? Kemudian apa kata anak sulung? Anak sulung berkata begini, "Baik Bapak, saya akan pergi. Lakukan apa yang Bapak perintahkan." Maka apakah si sulung ini pergi?
Nah, anak-anak ketika dia ini nih ya, papanya udah pergi meninggalkan dia, kemudian dia berpikir gini, masakah aku sendirian bekerja di kebun anggur? Gak seru masa aku harus bekerja sendirian? Gak enak aku gak usah pergi aja. Aku mau pergi main aja. Aku mau lakukan apa yang aku suka saja. Aku tidak akan pergi bekerja. Biarkan saja itu kebun anggur. Maka kemudian dia tidak pergi seperti apa yang bapaknya suruh, seperti apa yang dia katakan kepada bapaknya. Dia berkata iya, tapi dia tidak melakukannya. Kemudian bapak ini lihat-lihat nunggu-nunggu, lah kok si sulung-sulung gak berangkat ke kebun anggur. Lalu bapaknya menyadari bahwa si sulung ini hanya mengatakan baik bapak, tapi tidak pergi melakukan. Lalu dia ingat dia punya satu anak lagi yang bungsu, anak kedua. Maka dia panggil yang si bungsu. Dia panggil, sini anakku, kemari. Iya bapak, katanya. Kemudian bapaknya berkata kepada si bungsu, anakku, sekarang papa ini ada keperluan lain sehingga bapak tidak bisa mengerjakan pekerjaan di kebun anggur. Maukah kamu menolong bapak untuk bekerja di kebun anggur, melakukan pekerjaan di kebun anggur, mencangkul tanah? Kemudian apa jawab anak kedua ini? Anak kedua ini berkata demikian. Tidak mau, nggak mau. Nggak mau apa? Saya masih mau melakukan hal yang lain. Saya mau bermain. Saya tidak mau pergi ke kebun anggur, bekerja sendirian. Wah, waktu dengar itu, papanya jadi apa? Jadi kecewa. Wah, dia berpikir, kok anaknya ini nggak ada ya yang mau melakukan apa yang dia minta, dia perintahkan, yang dia kehendaki untuk dilakukan. Lah, setelah itu papanya udah diam aja. Nah, ketika si anak bungsu ini nih, anak kedua ini ya, ingat-ingat gitu ya, apa yang bapaknya suruh. Dia melakukan pekerjaannya sih sendirian, dia melakukan kesenangannya, tapi waktu itu dia ingat apa yang papanya suruh. Terus dia ingat apa yang dia jawab kepada papanya, nggak mau. Wah, terus dia berpikir, harusnya aku sebagai anak adalah harus taat kepada bapakku. Tapi aku mengatakan kepada papaku, aku tidak mau bekerja di kebun anggur. Dia menyesal begitu ya. Lalu apa yang dia lakukan? Akhirnya dia pun berjalan ke kebun anggur. Dia mengambil peralatan yang biasa mereka pakai di kebun anggur. Dia ambil cangkul, dia pergi ke kebun anggur. Sampai di kebun anggur apa yang dia lakukan? Dia terus bekerja, dia bekerja dengan rajin, dia bekerja dengan senang hati. Dia melakukannya dengan begitu semangat. Sampai tibalah sore hari. Dan dia sudah mencangkul kebun anggur itu dengan baik. Wah, tanah-tanahnya hampir tercangkul semuanya, hampir selesai pekerjaannya. Nanti kalau mau bekerja lagi, dia pikir bisa lanjutkan besok. Karena hari sudah mulai malam, hari sudah mulai menjelang malam, sudah sore hari. Maka dia pun menyelesaikan pekerjaannya dan dia pulang ke rumah. Nah, anak-anak, menurut kalian ya, di sini siapa yang dilihat oleh bapaknya kemudian bapaknya senang? Siapa yang taat kepada perintah bapaknya? Anak yang berkata baik bapak atau anak yang berkata kepada bapaknya tidak mau? Mana yang menuruti perintah bapaknya? Tentu anak yang kedua yang mengatakan apa? Nggak mau tapi melakukan karena dia menyesal pada akhirnya dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Maka sore hari ketika mereka pulang, mereka kumpul di rumah, kemudian bapaknya melihat yang sulung pulang, kemudian dia menyesal menghadap bapaknya begitu ya, rasa bersalah, menunduk. Tapi yang bungsu, yang satunya lagi yang berkata tidak mau, dia menghadap bapaknya dan dia berkata kepada bapaknya apa?
Maafkan saya Bapak, saya menyesal karena berkata tidak mau. Tapi saya sudah bekerja, saya sudah mencangkul kebun anggur kita. Maka bapaknya memeluk yang berkata tidak mau. Yang berkata tidak mau tapi melakukan pekerjaannya. Bapak berkata bahwa apa? Bapak bangga dengan kamu karena kamu mau bekerja. Jadi bapaknya juga sudah apa? Melupakan kata-kata dia yang katanya tadi apa? Tidak mau. Anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa apa? Sang ayah tidak suka kalau ada anak yang mengatakan apa? Baik Bapak, tapi tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Sang ayah lebih senang jika ada anak yang apa? Melakukan apa yang dia perintahkan. Langsung melakukan apa yang dia perintahkan, bukan berkata kepada ayahnya bahwa apa? Aku mau, tapi tidak melakukan. Baik Bapak, tapi tidak melakukan. Demikian juga dengan siapa? Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Tuhan kita, Allah kita. Tuhan juga senang dengan anak yang bagaimana? Yang segera melakukan apa yang dia katakan. Bukan yang berkata begini nih, baik Bapak, tapi tidak melakukannya. Misalnya nih ya, firman Tuhan pernah bilang kepada kita. Kita tahu Tuhan ingin kita melakukan apa? Misalnya, hormati orang tua, taat kepada orang tua, sayang pada papa mama. Tapi, apakah kita melakukannya? Apakah misalnya nih ya, papa bilang begini sama kita. Ayo sekarang waktunya cuci tangan, cuci kaki, tidur. Kita segera lakukan atau tidak? Atau misalnya nih ya, mama berkata kepada kita, ayo sudah selesai main gamenya, jangan main game, jangan buka YouTube, jangan terus-terus buka TikTok. Apakah kalian langsung melakukannya? Nah, kalau kalian langsung melakukannya, berarti kalian adalah anak yang taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang berkata kepada Tuhan dan melakukannya. Bukan seperti yang pertama tadi, yang berkata apa? Baik Bapak, aku mau melakukan, tapi tidak melakukannya. Atau misalnya ini ya, firman Tuhan bilang apa lagi kepada kita? Sayangi adik kakakmu, sayangi saudaramu. Nah, apakah kalian taat kepada firman Tuhan ini? Melakukan perintah firman Tuhan ini? Sayang kepada adik kakak. Misalnya, waktu bermain bersama-sama, kalian sharing mainan tidak? Atau kalian main sendiri? Kalau kalian sharing mainan, itu tandanya apa? Kalian mengasihi adik kakak. Kalian taat kepada perintah Tuhan. Kalian langsung melakukannya. Ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian berkata, Tuhan aku mau melakukan, kalian melakukannya. Itu tandanya kalian apa? Good. Anak yang disukai oleh Tuhan. Kalian menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati orang lain, tapi menyenangkan hati Tuhan kita. Dan Tuhan mau kita belajar, kita hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Mengasihi adik kakak, mengasihi mama papa, saling berbagi, saling membantu satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Bukan berantem, bukan marah-marah, belajar sabar semuanya. Tuhan ingin kita melakukannya, karena itu adalah kehendaknya Tuhan. Langsung lakukan. Jangan cuma bilang begini sama Tuhan, Tuhan, baik Tuhan, aku mau jadi anak taat, tapi tidak melakukannya. Jangan seperti itu. Tapi belajar apa? Baik Tuhan, aku lakukan dan benar-benar lakukan. Oke? Cerita Lause sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk belajar taat. Ajar kami untuk belajar melakukan apa yang Tuhan firmankan. Segera lakukan. Bukan berkata baik tapi tidak melakukannya. Tolong kami Tuhan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan tentang dua anak yang memiliki sifat yang berbeda.
Nah, kita sebagai anak Tuhan harus meminta kepada Tuhan ya, agar sedikit demi sedikit mengubah semua sifat buruk kita. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Boleh bangkit berdiri ya, kita pakai gerakannya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan ini sebagai tanda terima kasih kami untuk-Mu. Berkati dan terimalah persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.
matanya, lalu pimpin doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami. Sekarang kami mau berdoa agar kami dapat mengubah setiap sifat-sifat buruk kami. Bantu kami ya Bapa agar dapat mengubahnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.